Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya dapat membuat tugas guru besar pada kali ini. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan satu tugas besar yang Allah amanahkan kepada kita sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah fil ard atau pemimpin dan pengelola di muka bumi ini. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Ayat ini menjadi dasar bahwa manusia hidup bukan hanya sekedar untuk makan, bekerja, dan bersenang-senang saja, tetapi kita memikul amanah besar menjadi wakil Allah di bumi dalam memelihara, mengelola, dan menegakkan keadilan. Khalifah sendiri berasal dari kata khalafa yang artinya menggantikan atau mewakili. Dalam konteks ini, manusia menjadi wakil Allah untuk menjaga bumi, bukan untuk merusaknya. Menjadi khalifah berarti kita punya tanggung jawab besar terhadap lingkungan, keadilan sosial, moralitas, dan akhlak. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu dengan cara tidak merusak alam, tidak mencemari udara, air, dan tanah. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keadilan sosial, yaitu dengan cara menegakkan keadilan, tidak menzalimi, dan memperjuangkan hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap moralitas dan akhlak, menjadi contoh kebaikan dalam ucapan dan perbuatan. Tugas khalifah ini bukan hanya milik pemimpin negara atau tokoh agama saja. Setiap kita adalah pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap ayah adalah khalifah bagi keluarganya. Seorang guru adalah khalifah di sekolah. Bahkan seorang siswa pun adalah khalifah bagi dirinya sendiri untuk menjaga ibadah, akhlak, dan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Namun sayangnya banyak manusia lupa akan tugas ini. Hutan dibakar,
laut dicemari, keadilan dikubur oleh nafsu dunia. Maka tidak heran jika bencana datang silih berganti sebagai teguran dari Allah agar kita kembali pada amanah sebagai khalifah di muka bumi ini yang mengelola dan menegakkan keadilan dan kebaikan di muka bumi ini. Menjadi khalifah bukan hanya sekedar kehormatan, tapi juga ujian. Allah menguji siapa di antara kita yang benar-benar mampu menjaga bumi dan tidak merusaknya dengan adil dan penuh tanggung jawab. Untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hubungan baik dengan sesama, menegakkan kebenaran walau pahit, menjadi jujur, adil, dan peduli, dan juga bertanggung jawab atas ibadah dan perbuatan diri kita sendiri selama di muka bumi ini yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sebagai penutup, marilah kita ingat kembali bahwa manusia diciptakan bukan sekedar untuk hidup, makan, bekerja, dan bersenang-senang saja, tetapi untuk membawa perubahan, kebaikan, dan keberkahan di muka bumi ini. Semoga Allah menjadikan kita semua khalifah yang amanah, yang membawa cahaya Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan dunia. Sekian ceramah singkat dari yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.